Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, di pagi ini kita sambil jalan-jalan mencoba menyampaikan bagaimana pertumbuhan negara-negara imperialis Protestan. Mengapa kalangan Protestan dan Calvinis menjadi kuat sebagai pembangun imperialisme modern dan kapitalisme. Saudara-saudara sekalian, perlu diketahui bahwa Calvinisme mengajarkan hakikat kehidupan adalah kerja keras, bersikap hemat, membudayakan menabung akan terkumpul kapital atau modal. Menurut Max Weber dari ajaran etika Protestan etik, ini melahirkan kapitalisme. Dengan cara praktek beragama ini, Protestan dan Calvinisme semakin kuat dan berhasil melumpuhkan Katolik, yaitu 1870 Masehi. Tumbanglah kekuatan negara Gereja Vatikan, yaitu 1870 Masehi, di bawah Paus Pius IX. Dikecilkan wilayah negaranya hanya 0,44 km persegi. Negara Gereja Vatikan, lambang imperialisme Katolik atau imperialisme kuno yang dibangun oleh Paus Alexander ke-6 1492 sampai 1503 Masehi. Gerakan nasionalis Italia di bawah pimpinan Kaisar Victor Emmanuel dan Perdana Menteri Kepler 1870 Masehi berhasil menumbangkan supremasi negara Gereja Vatikan. Hanya karena pertolongan Napoleon III Prancis yang tidak menyukai perkembangan kemajuan nasionalis Italia, maka dipertahankanlah eksistensi negara Gereja Vatikan, sekalipun hanya merupakan city state, yaitu negara kota, sebagai negara yang terkecil di dunia. Tindakan Napoleon III Prancis ini sangat bertentangan dengan kebijakan Kaisar Napoleon Bonaparte yang anti-klerikal, anti-katolik. Keberhasilan revolusi Prancis karena Napoleon Bonaparte berani mengadakan land reform, yaitu menyita tanah yang dikuasai bangsawan, yang dikuasai raja dan gereja, dibagikan kepada kaum petani. Kemudian dimanifestasikan pula menolak pemasangan mahkota kekaisaran di kepalanya oleh Paus Pius yang ke-7 1804 Masehi. Ia memilih untuk menerima dan memasangkan sendiri mahkota kekaisarannya. Saudara-saudara sekalian, perlu dicatat, memasuki abad ke-19 Masehi, Italia berhasil melepaskan diri dari penjajahan negara Gereja Vatikan di bawah Paus Pius IX. Namun negara kesatuan Italia setelahnya bangkit menjadi negara imperialis barat. Pada waktu yang sama, 1870 Masehi, Jerman dikuasai Kaisar Wilhelm I dan Perdana Menteri Otto von Bismarck, menjadikan negara kesatuan Jerman tumbuh menjadi negara imperialis barat. Kemajuan negara kesatuan Jerman sebagai imperialis barat di dalam negerinya sendiri menimbulkan reaksi dari kalangan buruh kulit putih yang tertindas, yakni kaum proletar, ditindas oleh kalangan kapitalis pemilik modal, disebut sebagai kaum borjuis yang didukung oleh kalangan gerejawan, menindas kaum proletar. Nasib kaum proletar sebagai buruh penuh derita, miskin, dihisap tenaganya oleh kaum borjuis. Tidak pula memiliki undang-undang sosial yang memberikan jaminan sosial dan pembatasan waktu kerja. Saudara-saudara sekalian, dapat dimengerti mengapa kerajaan Protestan Belanda dengan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia
saat itu menindas dengan sangat kejam terhadap petani muslim di Pulau Jawa dengan tanam paksa, yaitu 1830 sampai 1919 Masehi. Karena di Eropa, buruh kulit putih atau kaum proletar ditindas dengan sangat kejam oleh kaum borjuis kulit putih. Ternyata di Eropa sendiri, imperialisme dan kapitalisme berdampak nasib buruk. Proletar kulit putih tertindas oleh kaum borjuis kulit putih sebagai pemilik modal. Saudara-saudara sekalian, maka muncullah Karl Marx di Jerman mengadakan gerakan menyadarkan kaum buruh karena kemiskinan yang dideritanya sebagai kemiskinan struktural, kemiskinannya sebagai produk dari penindasan kaum borjuis. Hanya dengan melalui revolusi buruh, kaum buruh akan terlepas dari penderitaan hidupnya. Ajaran Karl Marx ini tentang komunismenya bertujuan membangun masyarakat komunis sebagai masyarakat yang tanpa kelas, classless society, satu masyarakat yang tidak lagi terbagi dalam dua stratifikasi, yang memerintah dan yang diperintah. Tidak ada borjuis penindas dan proletar yang tertindas. Menjadi masyarakat yang sama rata, sama rasa, tanpa agama dan tanpa pemerintahan. Mungkinkah teori tersebut dapat dioperasionalkan, dan benarkah teori Karl Marx tentang classless society dapat terwujud? Saudara-saudara sekalian, pemerhati daripada channel ini, ajarannya disebarkan melalui selebaran yang berisikan ajakan kepada semua buruh agar bersatu. Hanya dengan revolusi buruh, borjuis akan tumbang. Kaum buruh akan terbebas dari segenap penindasan. Revolusi buruh menjadikan borjuis ketakutan. Bagi kaum buruh tidak akan kehilangan apa-apa kecuali belenggu kemiskinannya. Ajaran Karl Marx ini disosialisasikan dalam bentuk selebaran yang disebut Manifesto U-848. Let the ruling classes tremble at communist revolution. The proletarians have nothing to lose but their sin. They have a war to win. Working men of all countries unite. Maka dalam manifesto dikatakan, biarkanlah para penguasa bergemetaran menatap revolusi komunis. Bagi kaum proletar tidak kehilangan apapun kecuali rantai belenggu kemiskinannya. Mereka pasti menang di dunia ini. Oleh karena itu, kaum buruh di seluruh negara bersatulah. Nah, demikianlah manifesto komunis didengungkan. Gerakan komunis menentang konsep pemikiran imperialisme barat yang terlahir dari ajaran Katolik dan Protestan. Kapitalis memproduksi ajaran Protestan dan Calvinisme. Tidak heran jika melahirkan ajaran Karl Marx yang menolak ajaran agama. Dinilai agama sebagai candu untuk rakyat, karena di Barat agama identik dengan alat penjajahan untuk menidurkan rakyat yang tertindas, untuk menidurkan rakyat yang ditindas oleh pemerintah penjajah yang didukung oleh gereja untuk merealisasikan tujuannya 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Berangkat dari ideologi komunisme yang anti agama, pecahlah 70 tahun kemudian Revolusi Oktober 1917 di Rusia yang dipimpin oleh Lenin, menumbangkan pemerintah Tsar Nicholas II, pelindung gereja Katolik Yunani. Kemudian berdirilah negara Soviet Komunis Rusia. Runtuhlah Katolik Yunani di Rusia 1917 Masehi.
Menyusul runtuhnya negara Gereja Vatikan 1870 Masehi, ketika Revolusi Oktober 1917 ini terjadi, Eropa sedang terbakar oleh Perang Dunia Pertama, yaitu 1914 sampai 1911 Masehi. Perang antara negara-negara imperialis modern Barat dari Eropa dan Amerika Serikat, kecuali kerajaan Protestan Belanda bersikap netral. Dampak Revolusi Oktober 1917 Masehi, hanya dalam waktu 3 tahun atas usaha Sneflit di Indonesia, lahirlah Perserikatan Komunis di Hindia Belanda, yaitu 23 Mei 1920, dipimpin oleh Samaun, Darsono, dan Tan Malaka. Dasar ajaran ideologi komunisme yang anti agama menjadikan PKI berseberangan dengan Syarikat Islam pimpinan Haji Omar Said Cokro Aminoto, Abdul Muiz, Agus Salim, Wignya Disastra, Suryo Pranoto, dan Samanhudi yang menuntut Indonesia merdeka 1916 Masehi. Mungkinkah kerajaan Protestan Belanda dan pemerintah kolonial Belanda membiarkan lahirnya PKI yang dibangun oleh Sneflit jika National Kongres Sentral Syarikat Islam di Bandung 1916 Masehi tidak menuntut home rule atau pemerintahan sendiri? Tidakkah ajaran Marxisme menentang ajaran agama Protestan? Dapat dipastikan pemerintah kolonial Belanda tidak akan berkepentingan untuk membelah Syarikat Islam dalam tubuhnya di Semarang. Sneflit juga menolak tuntutan Indonesia merdeka, karena jika Indonesia merdeka, kaum buruh Belanda akan banyak yang menganggur. Tidaklah heran jika adanya kesamaan kepentingan politik antara pemerintah kolonial Belanda dan Sneflit terhadap bahayanya tuntutan Kongres Nasional Sentral Syarikat Islam di Bandung 1916 Masehi. Maka pemerintah kolonial Belanda membiarkan untuk sementara berdirinya Perserikatan Komunis di Hindia Belanda, karena dampaknya membelah sentral Syarikat Islam dari dalam melalui Syarikat Islam Semarang. Di sisi lain, timbul pula gerakan yang mengakhiri kejayaan Kesultanan Turki melalui gerakan Zionisme yang ingin kembali ke Palestina sebagai wilayah Kesultanan Turki. Semula munculnya gerakan Zionisme berasal dari Rusia akibat adanya penindasan Tsar Nicholas I 1825 sampai 1855 Masehi terhadap Yahudi, hingga menumbuhkan gerakan Zionisme. Diawali dengan gerakan Halakah Yahudi, yaitu gerakan pengumpulan dana untuk kembali ke tanah yang dijanjikan, yaitu Palestina. Saudara-saudara sekalian, pemerhati daripada channel sejarah ini, di bawah kekuasaan Tsar Alexander II 1855-1881 Masehi, Dr. Theodor Herzl mengubah gerakan Zionisme menjadi gerakan politik, yaitu 1896 Masehi, yang ingin membangun Judenstaat, the Jewish State, yaitu negara Yahudi. Namun, wilayah Palestina masih di bawah kekuasaan Kesultanan Turki. Oleh karena itu, gerakan Zionisme mempunyai dua tujuan politik. Pertama, di Rusia bertujuan menumbangkan Tsar Nicholas dengan membiayai Revolusi Oktober 1917 yang dipimpin oleh Lenin. Yang kedua, di Turki dengan mendukung Kemal Pasha menumbangkan Kesultanan Turki 1924 Masehi untuk membebaskan Palestina dari kekuasaan Kesultanan Turki. Ketiga, di Arabia bekerja sama dengan Raja Ibnu Saud, penganut Wahabi. Maka kerajaan Protestan Anglikan Inggris berhasil
menumbangkan kerajaan Arabia dari kekuasaan Raja Hussein ataupun putra Raja Ali dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengklaim batas wilayah Arabia meliputi Palestina dan Syria, bekas wilayah kekuasaan Kesultanan Turki. Klaim atas kedua wilayah tersebut menjadikan Raja Hussein dan putranya Raja Ali dimakjulkan. Saudara-saudara sekalian, kemudian kedua raja tersebut minta suaka di Siprus dan Irak. Kelanjutan dari kerjasama tersebut, kerajaan Anglikan Inggris mengakui Abdul Aziz bin Saud, yaitu seorang Wahabi, sebagai raja kerajaan Saudi Arabia yang tidak mengklaim wilayah Palestina dan Suriah sebagai wilayah Saudi Arabia. Keberhasilan dengan ketiga hal yang disebutkan tadi memungkinkan berdirinya negara Israel sesudah Perang Dunia Kedua, yaitu tahun 1939 sampai 1945 Masehi, tepatnya tanggal 15 Mei tahun 1948. Gerakan Zionis membangun Judenstaat di Israel, wilayah Kesultanan Turki tersebut, mendapat dukungan kuat dari kerajaan Protestan Anglikan Inggris untuk menumbangkan Kesultanan Turki sebagai penghalang dari perkembangan imperialisme Barat. Usaha Zionis dan Inggris ini berhasil. Kesultanan Turki akhirnya ditumbangkan oleh Kemal Pasha dari dalam dan diubah menjadi Republik Sekuler Turki, yaitu tahun 1924 Masehi. Saudara-saudara sekalian, siapakah sebenarnya Kemal Pasha? Menurut El Stoddard, Kemal Pasha adalah orang Yahudi ateis. Coba diperhatikan di dalam bukunya El Stoddard, halaman ke-70, menjelaskan tentang kelompok Turki muda melakukan kudeta terhadap Sultan Abdul Hamid II. Maka diangkatlah Muhammad V tahun 1909 tahun 1000 sampai 1918 Masehi. Kemudian digantikan oleh Sultan Muhammad yang ke-6 1918 sampai 1922 Masehi. Digantikan lagi oleh Sultan Abdul Majid 1922 sampai 1924 Masehi. Ketiga sultan ini lemah, hanya dijadikan sebagai lambang pemerintahan Turki dipimpin oleh orang-orang yang kebarat-baratan. Mustafa Kemal Pasha tahun 1924-1938 Masehi. Namanya saja Muslim, tetapi orang itu adalah Yahudi ateis. Dialah yang melahirkan Turki sebagai negara sekuler. Saudara-saudara sekalian, pemerhati daripada channel ini, usaha kerajaan Protestan Anglikan Inggris membangun negara Yahudi di wilayah kekuasaan Kesultanan Turki baru terwujud sesudah Perang Dunia Kedua, yaitu tahun 1939 sampai 1945 Masehi. Pada tanggal 15 Mei 1948 berdirilah negara Israel, Judenstaat, negara satu bangsa dan satu agama Israel atau Yahudi. Mengapa negara hanya terdiri dari satu bangsa dan satu agama? Nasionalisme Yahudi didefinisikan sebagai darah Yahudi. Di negara Israel, bangsanya hanya ada satu, yaitu bangsa Yahudi, dan agamanya hanya satu agama, yaitu Yahudi. Sebelum berdirinya negara Israel 1948 Masehi, bankir Yahudi Amerika dan Inggris membiayai revolusi komunis di Rusia tanggal 17 Oktober 1917, baik revolusi yang dipimpin oleh Trotsky maupun Lenin. Keduanya dijadikan media untuk menumbangkan Tsar Nicholas II, keturunan Tsar Nicholas I, penindas Yahudi Rusia yang dipimpin oleh Dr. Theodor Herzl, sehingga melahirkan gerakan Zionisme tahun 1896 Masehi. Bagi kerajaan Protestan Anglikan Inggris, tumbangnya Tsar Nicholas II sangat menguntungkan
politik air hangatnya yang terancam oleh Rusia. Saudara-saudara sekalian, pemerhati daripada channel sejarah ini, dari keberhasilannya di Rusia diteruskan dengan membiayai gerakan sekularisme yang dipimpin oleh Kemal Pasha, memakzulkan Sultan Turki tahun 1342 Hijriah atau 1923 Masehi untuk memperoleh tanahnya yang akan dijadikan Judenstaat, Jewish State, negara Israel tahun 1948 Masehi sesudah Perang Dunia Kedua selesai, sekaligus bertujuan mencoba membantu kerajaan Protestan Belanda dalam upayanya menghentikan perjuangan kebangkitan kembali gerakan politik Islam di Indonesia melalui pan-islamismenya yang didukung oleh Kesultanan Turki dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saudara-saudara sekalian, pemerhati dari channel ini, kembali kita bicarakan lagi ke masalah pengaruh imperialis Protestan, kelanjutan perang agama Protestan lawan Katolik di Eropa mendorong timbulnya gerakan eksodus imigran Eropa ke Amerika. Dampaknya bangsa Indian dimusnahkan. Peristiwa sejarah musnahnya suatu bangsa atau genosida belum pernah terjadi di Asia atau Afrika. Maksudnya, pernahkah terjadi kedatangan satu bangsa Asia atau Afrika ke benua lainnya berdampak musnahnya bangsa yang didatanginya? Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemerhati daripada channel ini, sejarah mencatat hanya bangsa barat yang didorong oleh jiwa fanatismenya dan imperialismenya masuk ke benua Amerika. Musnahlah bangsa Indian, masuk ke benua Afrika, bangsa Negro Afrika direndahkan derajat kemanusiaannya menjadi budak belian. Kemudian masuk ke Australia, bangsa aborigin atau penduduk aslinya diperbodoh dengan minuman-minuman keras. Apakah peristiwa sejarah yang seperti ini sebagai gambaran lahirnya suatu bangsa yang dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah disebut sebagai Syarrul Bariyah? Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syarrul Bariyah, bangsa yang buruk perangai dan tingkah laku politiknya. Betapa indahnya cara penulis sejarah barat menutupi sejarah dirinya yang tergolong sebagai Syarrul Bariyah. Ditulis dengan memuji kepeloporan barat memasuki benua Amerika. Peristiwa musnahnya bangsa Indian ditulis dengan istilah lain. Kemudian dikisahkan keperwiraan dan keperkasaan kegagahan kaum imigran European stock, bangsa barat asal Eropa. Dipujinya keberanian menyeberangi Samudra Atlantik sebagai tindakan yang heroik kepahlawanan barat yang patriotik, pembela tanah air. Pernahkah ini dituliskan oleh sejarawan barat sebagai tindakan biadab, tindakan terorisme, tindakan yang melanggar HAM? Tidak pernah dituliskan dalam sejarah sebagai tindakan yang biadab. Lalu bagaimana cara sejarawan barat menuliskan sejarah Amerika Serikat? Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di channel ini, maka kita nanti akan jelaskan bagaimana sejarawan barat menuliskan sejarah Amerika Serikat.